warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kami dapat melaksanakan presentasi pada mata kuliah limnologi. Kepada Ibu Uun Yanuhar yang kami hormati, izinkan kami memberikan penjelasan presentasi kami mengenai hewan bentik dan komunitas ikan. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Danendra Subianto Putra. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bentik. Bentik adalah biota yang hidup di dasar atau dalam substrat dasar perairan dan tinggal di dalam atau pada sedimen dasar perairan yang berperan penting dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki perairan. Zona bentik dimulai dari garis pantai, dari zona interdial atau zona eulitoral sampai ke permukaan landas benua di laut. Bentik ini mencakup topografi bawah air habitat bentik. Wilayah ekologi zona bentik ada pada bagian terendah dari suatu perairan seperti laut atau danau. Klasifikasi ekologis habitat bentik ialah ada terumbu karang, lamun, makroalga, dan substrat terbuka. Hewan pada zona ini umumnya dalam bentuk-bentuk kehidupan yang mentolerir suhu dan kadar oksigen yang rendah, tetapi ditentukan oleh kedalaman air. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Lintang Palasri. Saya akan menjelaskan tentang istilah organisme bentik. Bentik merupakan bagian wilayah terendah dari suatu perairan, dan organisme yang hidup di zona ini disebut bentos. Organisme bentik adalah organisme baik hewan atau tumbuhan yang hidup, melekat, atau beristirahat di dasar perairan, yang punya fungsi menjadi indikator perubahan kualitas biologis perairan sungai, dan juga sebagai indikator biologis dalam mempelajari ekosistem sungai. Umumnya, organisme-organisme ini memiliki hubungan dengan zat-zat yang berada atau secara permanen menempel pada bagian lantai atau dasar perairan. Saya Sabrina Rahel Devania. Nah, setelah kita belajar mengenai apa itu bentik, mari kita beralih ke bentos. Nah, sebetulnya apa sih bentos itu? Menurut Haya et al. 2021, bentos adalah organisme dasar perairan baik berupa hewan maupun tumbuhan, baik yang hidup di permukaan dasar ataupun di dasar perairan. Jadi, secara umum, bentos merupakan semua organisme baik hewan maupun tumbuhan yang hidup di dasar perairan. Bentos sendiri bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Bentos berdasarkan sifat hidupnya bisa dibagi menjadi 4, yaitu fitobentos, zoobentos, infauna, dan epifauna. Zoobentos sendiri merupakan bentos yang menyerupai seperti hewan. Fitobentos merupakan bentos yang sifatnya seperti tumbuhan, artinya dia bisa melakukan fotosintesis dan membutuhkan cahaya. Sedangkan infauna merupakan bentos yang membenamkan diri di wilayah sedimen dan membuat lubang. Dengan istilah mudahnya, dia menempel pada suatu tumbuhan. Sedangkan epifauna merupakan bentos yang berada di permukaan substrat, baik sebagai pemakan deposit ataupun sebagai pemakan materi organik terlarut. Substrat yang dimaksud ialah hewan. Sedangkan bentos berdasarkan siklus hidupnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu holobentos dan merobentos. Holobentos sendiri ialah bentos yang seluruh hidupnya bersifat sebagai bentos, contohnya seperti gastropoda. Sedangkan merobentos merupakan bentos yang memiliki sifat pada fase-fase tertentu, contohnya Odonata. Sedangkan berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dibagi menjadi tiga, yaitu makrobentos, meso atau meiobentos, dan mikrobentos. Baik, saya Citra Wahyu Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bentos. Bentos sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran dan memiliki reaksi yang cepat. Yang kedua, dijumpai melimpah di perairan, khususnya di ekosistem sungai, dipengaruhi oleh berbagai tipe polutan yang ada. Yang ketiga, memiliki beragam jenis yang tinggi, serta memiliki respon terhadap lingkungan yang stres. Yang keempat,
hidup menempel di dasar perairan. Yang kelima, mempunyai siklus hidup yang panjang. Baik, perkenalkan nama saya Putri Febriana Sari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat hidup bentos. Menurut Lin 1979 dalam Fakhrul 2007 memberikan definisi bentos adalah semua organisme hidup pada lumpur, pasir, batu, kerikil maupun sampah organik, baik di dasar perairan laut, danau, kolam ataupun sungai. Merupakan hewan melata, menetap, menempel, memendam, dan meliang di dasar perairan tersebut. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, fauna bentik dapat dikelompokkan sebagai infauna, yaitu yang hidup menetap di dalam sedimen, dan epifauna, yakni yang hidup menempel pada daun lamun dan di atas dasar laut. Berdasarkan ukurannya, bentos dibedakan menjadi makrobentos berukuran mata saring 1 x 1 mm atau 2 x 2 mm yang pada pertumbuhan dewasanya berukuran 3 sampai 5 mm. Yang kedua, mesobentos, organisme yang mempunyai ukuran 0,1 sampai 1 mm. Yang ketiga, mikrobentos, organisme yang mempunyai ukuran kurang dari 0,1 mm. Berdasarkan kebiasaan makannya dibedakan menjadi filter feeder adalah hewan yang menyaring partikel-partikel detritus yang masih melayang dalam perairan. Contohnya Balanus, Nereis, Crepidula. Yang kedua adalah deposit feeder, adalah hewan bentos yang memakan partikel-partikel detritus yang telah mengendap pada dasar perairan. Contohnya Pterella dan Amphitrille, Thelina dan Arba. Oke, saya Nindi Putri Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu peran bentos. Yang pertama, bentos memiliki peranan yang sangat penting dalam siklus nutrien di dasar perairan, karena termasuk produsen sehingga keberadaannya dibutuhkan organisme lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, yaitu sebagai petunjuk kualitas suatu perairan. Hal tersebut dikarenakan bentos merupakan hewan yang sangat peka terhadap perubahan kualitas perairan. Bentos hidup di dasar perairan dengan pergerakan yang lambat serta daur hidup relatif panjang sehingga memungkinkan menjelaskan perubahan kualitas suatu perairan. Yang ketiga, termasuk dalam salah satu rantai makanan sehingga berperan dalam menentukan tingkat produktivitas di suatu perairan. Bentos termasuk produsen sehingga semakin banyak bentos maka produktivitas perairan juga semakin meningkat. Yang keempat yaitu berperan dalam proses mineralisasi dan dekomposisi material organik yang masuk ke dalam perairan. Karena bersifat herbivor dan detritivor, dapat menghancurkan makrofit perairan yang masih hidup maupun sudah mati, dan serasa yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrisi bagi produsen perairan. Yang kelima, memberikan informasi mengenai penggunaan energi dalam ekosistem sungai. Dan yang terakhir yaitu berperan dalam proses self-purification sungai. Proses self-purification atau pemurnian alami adalah kemampuan air sungai untuk menguraikan zat-zat tercemar yang masuk ke dalam air sungai. Kemampuan ini menjelaskan mengapa kualitas air sungai cenderung baik saat sampai hilir. Kemampuan ini bekerja berdasarkan aktivitas biologi di perairan. Baik, saya Seladini Avelia di sini akan menjelaskan tentang kualitas perairan terhadap bentos. Penurunan kualitas lingkungan dapat diidentifikasi dari perubahan fisik, kimia, dan biologi pada perairan di sekitar pantai. Perubahan komponen fisik dan kimia tersebut selain menyebabkan kualitas perairan menurun, juga menyebabkan komponen atau sedimen pada perairan pun juga ikut menurun, yang dapat mempengaruhi pada biota perairan, terutama pada struktur komunitasnya. Salah satu biota laut yang akan terpengaruh langsung karena penurunan kualitas perairan adalah hewan makrobentos. Baik, saya Wafik Rizka Azmilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bentos. Nah, faktor yang mempengaruhi kehidupan bentos terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah faktor kimia dan faktor biotik.
Untuk yang pertama, faktor kimia terdiri dari yang pertama adalah suhu. Suhu perairan sangat berpengaruh pada suhu tubuh bentos karena perubahan suhu dapat mempengaruhi komposisi hewan bentos. Yang kedua adalah kecepatan arus. Arus merupakan faktor yang membatasi penyebaran bentos di suatu perairan. Yang ketiga adalah pH atau derajat keasaman. Pada setiap jenis bentos atau organisme perairan lainnya memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap nilai pH. Akan tetapi, biasanya biota air dapat hidup pada kisaran pH 5-6. Yang keempat adalah oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut ini berpengaruh terhadap fotosintesis organisme air. Yang kelima adalah kebutuhan oksigen biologi atau BOD. BOD mempengaruhi respirasi organisme dalam air. Nah, untuk faktor kedua nih, faktor biotik. Faktor biotik yang mempengaruhi kehidupan bentos diantaranya yaitu fitoplankton sebagai produsen. Yang mana fitoplankton ini merupakan salah satu sumber makanan bagi hewan bentos. Saya Nabilah Kansa Islam Arsy dan kali ini saya akan membahas mengenai jenis bentos pada suatu perairan. Jadi, bentos itu sering digunakan sebagai indikator atau penentu dalam suatu kualitas air yang akan mempermudah dalam penafsiran tentang keadaan lingkungan perairan. Suatu perairan yang sehat akan menunjukkan jumlah individu yang seimbang dari hampir semua spesies yang ada. Sebaliknya, suatu perairan tercemar mempunyai penyebaran jumlah individu tidak merata dan cenderung ada spesies yang mendominasi. Jenis-jenis bentos berdasarkan tingkat kerusakan perairan yang akan saya bahas yang pertama yaitu jenis bentos di perairan bersih. Contoh yang pertama adalah planaria. Planaria ini banyak digunakan sebagai indikator kualitas perairan terutama perairan tawar. Perairan yang terdapat planaria hampir dapat dipastikan belum tercemar. Contoh yang kedua adalah isoperia. Isoperia ini merupakan makrozobentos yang hidup pada kondisi perairan dengan substrat dasar perairan berbatu, kandungan oksigen dalam air yang cukup tinggi, dan juga kecepatan arus yang tinggi. Yang ketiga, ada Nemoura. Nemoura juga dapat dijadikan sebagai indikator atau penentu pada perairan bersih. Di slide berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis bentos di perairan tercemar organik ringan. Contoh yang pertama adalah Caenis. Caenis ini mampu hidup pada kondisi perairan yang sudah mulai berubah kondisinya, sehingga dapat hidup pada daerah yang tergenang dan cukup toleran terhadap pencemaran organik. Contoh yang kedua adalah Baetis. Biasanya hewan ini akan mengalami penurunan kelimpahan jika terdapat sedimentasi serta polusi organik. Dan contoh yang ketiga adalah Hydropsyche. Ini dapat juga dijadikan sebagai indikator atau penentu pada perairan tercemar organik ringan. Baik, nama saya Tifla Sadia Almasoliha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perairan tercemar organik sedang. Yang pertama ada Simulium. Simulium adalah sejenis lalat kecil. Simulium juga menghisap darah seperti nyamuk. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah lalat punuk karena mempunyai daerah toraks yang menonjol. Umumnya, lalat ini berwarna hitam, sehingga dikenal dengan istilah black fly. Di Indonesia saat ini telah dilaporkan hanya ada satu genus, yaitu Simulium dengan sekitar 100 spesies tersebar di seluruh tanah air. Di Pulau Jawa sendiri, monograf terakhir menunjukkan bahwa ada 22 spesies. Yang kedua yakni Limnaea. Limnaea adalah genus dari kecil hingga berukuran besar, bernama siput air tawar, siput kolam. Limnaea adalah keluarga jenis Limnaeidae. Yang ketiga yakni Pisa. Pisa yaitu siput kecil atau siput akuarium dari genus Pisa. Jenis ini hampir sama dengan Limnaea. Selanjutnya adalah perairan tercemar organik berat. Yang pertama ada Chironomos. Chironomos atau lebih dikenal dengan cacing darah atau bloodworm merupakan larva dari serangga yang termasuk ke dalam famili nyamuk. Chironomos mengalami metamorfosis sempurna, memiliki 4 stadia hidup, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Yang kedua ada Tubifex. Tubifex atau cacing sutra merupakan salah satu jenis cacing yang ukurannya kecil dan ramping. Bisa juga digunakan sebagai pakan yang kaya gizi untuk ikan budidaya. Baik, di sini saya Sita Maulia akan memaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari makrozobentos.
Seperti yang kita ketahui, peran makrozobentos pada suatu perairan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk lahan budidaya, dapat menjadi indikator kondisi ekologi terkini dari suatu perairan. Setiap takson dan bentos memiliki toleransi yang berbeda terhadap perubahan faktor lingkungan. Ada jenis bentos tertentu yang memiliki toleran terhadap faktor lingkungan abiotik yang besar, sementara jenis lainnya yang sangat sensitif. Kelebihan dari makrozobentos diantaranya mudah ditemukan di habitat perairan. Kali yang kecil terkadang tidak bisa menjadi tempat hidup ikan, tetapi dapat menjadi tempat hidup bentos. Selanjutnya, makrozobentos juga digunakan sebagai bioindikator. Dan dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak, pada lingkungan yang berbeda, jenis bentos yang hidup berbeda pula. Baik, pada slide selanjutnya, di sini masih terdapat beberapa kelebihan lagi dari makrozobentos. Di antaranya, perpindahan atau mobilitas dari makrozobentos yang sangat terbatas atau immobil sehingga mudah diawasi. Walaupun ukurannya kecil, tetapi mudah untuk dikumpulkan, dikoleksi, dan diidentifikasi. Pengamatan dapat dilakukan lebih cepat dengan peralatan yang sederhana. Selain itu, bentos merupakan konsumsi sebagian besar ikan, sehingga perubahan pada komunitas bentos dapat mempengaruhi rantai makanan di perairan tersebut. Selain kelebihan-kelebihan yang telah saya sebutkan di atas, pada slide ini juga terdapat beberapa kelemahan dari makrozobentos. Adapun kelemahan dari makrozobentos diantaranya yaitu bentos tidak selalu bereaksi terhadap seluruh perubahan lingkungan. Selanjutnya, sebagian jenis bentos hidupnya musiman. Dan terakhir, karena ukurannya kecil, jadi bentos tersebut mudah terbawa arus. Baik, saya Lana Diana Jadidah akan menjelaskan mengenai komunitas ikan. Oke, yang pertama, apa itu sih komunitas ikan? Komunitas ikan, jika kita memperhatikan sebuah kolam ikan air tawar, mungkin akan ada sekumpulan ikan nila, sekumpulan ikan mas, sekumpulan ikan patin, dan ada juga sekumpulan ikan mujair. Sekumpulan populasi yang hidup dalam air tawar ini yang disebut sebagai komunitas kolam air tawar. Nah, komunitas ikan sendiri merupakan sekumpulan berbagai macam populasi ikan yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Lalu, apa saja sih manfaat dari komunitas ikan ini? Nah, kan komunitas ini tersusun dari semua populasi yang hidup. Nah, manfaatnya itu untuk saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Bentuk interaksinya itu seperti apa? Bentuk interaksinya itu bisa jadi seperti komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Lalu manfaat selanjutnya adalah komunitas ikan berfungsi sebagai studi untuk aspek pengelolaan sumber daya perikanan. Lalu komunitas ikan dari bentos ini sendiri atau komunitas bentos ini terdiri dari 5 kelompok. Yang pertama ada filum molluska yang terdapat kelas Gastropoda dan Bivalvia. Yang kedua ada kelas Polychaeta yang termasuk pada filum Annelida. Yang ketiga ada filum Crustacea yang terdapat Branchiopoda. Yang keempat ada Echinodermata yang terdiri dari kelas Ophiuradea dan Echinodea. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kelompok lain yang terdiri dari takson kecil. Baik, saya Friska Alexandraini di sini akan menjelaskan karakteristik ikan air tawar. Ikan air tawar merupakan ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut. Untuk bertahan hidup di air tawar, ikan membutuhkan adaptasi fisiologis yang bertujuan menjaga keseimbangan konsentrasi ion dalam tubuh. Beberapa contoh karakteristik ikan air tawar yaitu insang ikan air tawar harus mampu mendisfusikan air sembari menjaga kadar garam dalam cairan tubuh secara simultan. Lalu, rata-rata ikan air tawar mempunyai sisik yang berguna untuk melindungi dirinya dari benturan dengan bebatuan akibat arus yang kencang. Dan juga, ginjal ikan air tawar berukuran besar karena banyak air yang melewatinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syupa Nabila Andriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh ikan air tawar. Yang pertama, ada ikan wader atau nama latinnya Barbodes pinotatus.
Wader merupakan anggota suku Cyprinidae, anak suku Cyprininae, mampu hidup di berbagai kondisi lingkungan, dari hulu hingga hilir sungai. Biasanya terdapat di tengah hingga di dasar sungai dangkal. Tersebar di Myanmar, Filipina, Borneo, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Ikan ini juga dapat dikonsumsi. Selanjutnya yang kedua ada ikan kepres dengan nama latin Anematichus armatus. Hidup di pertengahan hingga dasar perairan, dapat ditemukan di sungai kecil hingga besar, tersebar di Thailand, Borneo, Sumatera, Jawa, Filipina. Ikan ini juga dapat dikonsumsi. Selanjutnya yang ketiga ada ikan bawal dengan nama latin Bramidae. Ikan ini memiliki bentuk tubuh seperti ikan piranha, yang menjadi salah satu favorit hidangan untuk dikonsumsi. Ikan bawal ini memiliki daging yang cukup tebal dengan duri halus yang terletak pada dagingnya. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa penjelasan yang dapat menyinggung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.